Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Surya Prahipta, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0495086679 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan atau praktik dari penyelesaian tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baik, langsung saja kita akan mengerjakan langkah-langkahnya. Kita akan cek dulu soalnya, yaitu di sini berikut adalah data kecepatan mobil dan jarak. Ini sudah disajikan data kecepatan dan jarak, dan kita diminta untuk mencari rata-rata kecepatan mobil dan rata-rata jarak yang ditempuh mobil dan standar deviasinya dengan menggunakan program R ya. Oke, baiklah, langsung saja kita buka saja untuk R Studio-nya ya, Studio di sini. Ini untuk R Studio-nya. Langsung saja di sini juga sudah saya kerjakan sebelumnya. Yaitu kita akan masukkan dulu nilai dari kecepatan dan jaraknya ya. Ini sudah saya parsing datanya. Kita akan copy saja, masukkan ke R-nya ya. Oke, langsung saja kita masukkan di R. Kita paste di sini adalah untuk kecepatan. Dan kemudian untuk jarak kita masukkan di sini. Oke, sudah diketahui adalah kecepatan dan jarak. Dan untuk selanjutnya kita diminta mencari rata-rata kecepatan mobil. Nah, rata-rata kecepatan mobil ini dicari dengan min ya, pakai dengan menggunakan min. Nah, jadi rata-rata kecepatan itu adalah pakainya min. Kita akan masukkan perintah ini ke dalam R Studio-nya. Oke, kita akan masukkan. Kita paste. Oke, maaf. Ini karena parsingannya seperti ini ya, dia dari MS Word itu tanda petiknya. Oke. Nah, jadi didapat rata-rata kecepatan mobil adalah 17,5 km per jam. Dari rumus adalah min dari kecepatan. Nah, begitu pula untuk jarak. Kita akan mencari jarak. Sama ya, ini adalah jarak itu dicari dengan menggunakan min juga. Oke, kita akan perbaiki dulu untuk formattingnya ya. Ini karena memang formattingnya di MS Word ini agak-agak ini. Oke, kita akan masukkan di program R-nya. Kita paste dulu. Nah, rata-rata jarak yang mobil adalah 42,28 meter. Jadi sudah ketemu ya untuk jawaban tadi, bahwa rata-rata kecepatan mobil dan rata-rata jarak yang ditempuh sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari standar deviasinya. Nah, untuk standar deviasi nanti perintahnya dia menggunakan SD ya. Nah, standar deviasi dari jarak itu akan menggunakan SD. Kita akan coba masukkan lagi. Saya akan perbaiki dulu untuk formatnya dulu. Oke, kita akan coba masukkan ke program R-nya. Oke, nah standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil adalah 24,76505 meter dengan tadi rumusnya adalah SD jarak ya. Nah, yang dihasilkan adalah 24,76505 meter. Berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, berdasarkan tabel pada nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Baik, untuk dari tabel nomor 1 tadi kita akan jadikan plot. Nah, untuk plot sama ya, dalam artian rumusnya atau variabelnya sama. Kita tadi sudah masukkan variabel di awal, yaitu variabel untuk jarak dan kecepatan. Kita akan copy saja untuk scatter plotnya di sini. Nah, rumusnya dengan menggunakan plot ya. Oke, kita akan copy, kita akan pindahkan ke R Studio-nya. Nah, di sini. Nah, ini adalah scatter plot kecepatan dan jarak. Kita akan minimize dulu. Nah, oke, di sini. Nah, di sini sudah muncul ya scatter plotnya.
yaitu dengan menggunakan komen atau perintah plot kecepatan, jarak. Nah, main ini di sini main adalah judul, yaitu scatter plot kecepatan dan jarak judul di sini. Kemudian xlab itu adalah untuk x axis, itu garis yang mendatar, kecepatan untuk kecepatan, dan untuk garis yang ke atas itu adalah jarak. Nah, PCH 19 di sini adalah tanda ya, atau notasi seperti ini adalah notasi bulat. Nah, ini ada 0 sampai 25, nanti bisa dipilih saja. Saya pakai yang 19 yaitu bulat. Terus untuk colornya adalah blue. Ini bisa dipilih warna sesuai dengan keinginan. Begitu, ini adalah untuk scatter plotnya. Kemudian untuk interpretasinya sendiri adalah bahwa kecepatan dan jarak pengiriman itu sangat berhubungan ya. Jadi ada yang hubungan positif, semakin tinggi kecepatan maka semakin panjang jarak pengiriman. Nah, seperti ini bisa disajikan datanya bahwa ada kecepatan ekstrim di 114 km per jam. Jadi untuk titik pengirimannya juga akan jaraknya itu jauh, begitu ya. Begitu, kita akan lanjut untuk mencari histogram kecepatan mobil. Baik, kita akan mencari histogram kecepatan mobil. Di sini langsung saja kita masukkan perintahnya ya untuk histogramnya seperti ini. Nah, ini dia histogramnya. Sama dengan perintah hist ya, histogram kecepatan, yaitu dengan judul atau mainnya adalah histogram kecepatan mobil. Oke. Dan untuk X-nya adalah kecepatan, untuk Y-nya adalah frekuensi, warnanya sky blue, ini bisa dipilih dan bordernya saya pakai black untuk border untuk masing-masing kolom ini ya, atau visualisasi data ini. Nah, ini adalah untuk history atau histogram kecepatan mobil. Sedangkan untuk interpretasinya sendiri yaitu menunjukkan bahwa sebagian besar mobil memiliki kecepatan antara 10 sampai dengan 25, bisa dilihat dari data. Terus distribusi tampak miring kanan memang karena ada nilai ekstrim di 114 km per jam yang lebih jauh atau lebih tinggi daripada data-data yang lainnya. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk ke soal nomor 3. Baik, soal nomor 3 itu ini, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dan dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris memperoleh nilai 75 dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 8. Itulah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, baiklah. Di sini kita akan menghitung nilai koefisien keragaman untuk nilai matematika dan bahasa Inggris dari Thomas. Oke, langsung saja kita akan masukkan dulu dari angka-angka yang sudah diketahui. Inilah data ujian dari matematika Thomas. Kita masukkan dulu untuk variabelnya ke program R-nya ya. Oke. Di sini untuk R-nya ini kita hapus saja. Kita clear dulu. Oke, kita masukkan dulu untuk nilai matematikanya, sudah masuk, dan kemudian kita akan masukkan untuk nilai bahasa Inggrisnya Thomas. Oke, kita hapus saja. Oke, udah masuk. Ini nilai matematika dan bahasa Inggris sudah masuk, kemudian kita akan mencari yang pertama adalah koefisien keragaman ya. Oke, koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas dengan perintah atau komen ya, standar deviasi dibagi rata-rata dikalikan 100. Baik, di sini kita akan coba masukkan untuk nilai matematika adalah koefisien keragamannya berapa. Kita akan lanjut ke RStudio lagi. Oke. Nah, di sini dapat hasil atau koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas adalah 13,3333%. Nah, ini hasilnya. Sedangkan untuk yang nilai bahasa Inggrisnya sama juga, rumusnya kita pakai standar deviasi bahasa Inggris dibagi rata-rata bahasa Inggris dan dikalikan 100% ya. Oke. Nah, di sini ada standar deviasi koefisien keragaman untuk nilai bahasa Inggrisnya adalah 11,42857%. Nah, begitu kurang lebih untuk jawaban atau pengerjaan tugas 1 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.